Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ida Diana Riza, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Pada tahap menanyakan keyakinan, dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Skenario kasus pertama, siswa terlambat datang ke sekolah. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Okta, silakan. Baju siap gak? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada guru bisa. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi anak-anakku 9B yang hebat. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, Bu Ida persepsi dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Yelsa belum berangkat. Apakah ada surat dari Yelsa? Oke, silakan masuk. Oh, maaf saya telat. Oke, Yelsa, kamu terlambat hari ini. Kenapa? Saya tadi malam begadang, Bu. Oke, kamu boleh duduk, tapi nanti pada saat jam istirahat kita berbincang-bincang ya. Siap. Oke, silakan duduk, Mbak Yelsa. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Yelsa. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, Mbak Yelsa. Kamu paham kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu, Bu, Kenapa? saya salah. Saya tadi telat masuk ke kelas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi kalau terlalu sering datang terlambat seperti tadi pagi, apa manfaatnya? Tidak ada, Bu. Oke, jadi terlambat seperti yang kamu lakukan tadi pagi itu benar atau salah, Yelsa? Salah, Bu. Saya sudah melanggar tata tertib sekolah dan saya juga terlambat masuk ke pelajaran Ibu sehingga saya tertinggal materi yang Ibu berikan tadi. Baik, Yelsa. Kenapa Yelsa sering datang terlambat? Padahal Yelsa kan rumahnya dekat. Saya tadi malam bermain sampai larut malam, Bu, sehingga saya tidur juga sampai malam. Dan pada esok hari saya malah bangun kesiangan sehingga saya terlambat untuk masuk ke sekolah, Bu. Oke, lalu solusi apa yang Yelsa punya supaya Yelsa tidak mengulang terlambat lagi? Mungkin saya akan membagi waktu dan saya akan bermain pada waktu siang atau sore hari. Sehingga pada malam hari saya hanya terfokuskan untuk mengerjakan tugas. Setelah itu saya akan beristirahat tepat waktu sehingga pada esok hari saya bisa bangun lebih awal dan tidak terlambat untuk masuk ke sekolah lagi. Bagus, Yelsa sudah menyadari ya kesalahannya ya. Baik, apakah Yelsa masih akan terlambat lagi? Sudah, Bu, saya minta maaf dan saya berjanji tidak akan terlambat untuk masuk ke sekolah lagi. Apakah di kelas kita sudah ada keyakinan kelas tentang budaya positif?
Sudah ada Bu, salah satunya yaitu dengan berangkat tepat waktu. Lalu untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menaati dan menjalankan keyakinan kelas dengan penuh tanggung jawab. Lalu kalau Yelsa melanggar keyakinan kelas kita, apakah ada konsekuensinya? Ada Bu, ketika saya terlambat masuk sekolah, saya harus meminta izin kepada guru, menyesuaikan diri, tidak mengganggu teman yang lain, dan harus mencatat ketertinggalan dari keterlambatan itu tadi. Bagus sekali Yelsa. Lalu, apakah kamu sudah melaksanakan konsekuensi dari keyakinan kelas kita? Ada yang sudah, tapi ada juga yang belum, terutama untuk mencatat ketertinggalan dari pelajaran itu tadi Bu. Tapi saya berjanji saya akan segera melaksanakan dan menyelesaikannya. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna ya dari kesalahan yang telah kamu lakukan. Ya Bu, terima kasih. Oke, kalau begitu sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan istirahat ya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Skenario kasus kedua, siswa tidur di dalam kelas. Anak-anakku, sekarang kalian Bu Ida tugaskan untuk menuliskan narasi. Narasi kalian harus menceritakan ingatan kalian tentang pertumbuhan dan perkembangan yang kalian alami mulai dari anak-anak hingga saat ini. Jelas ya anak-anak? Kalian boleh mulai membacakan, silakan dibuka buku tulisnya. Jangan lupa untuk mencantumkan identitas diri ya. Silakan. Farel, kenapa tertidur? Oke, sekarang kamu ke belakang dulu, cuci muka, lalu kembali lagi mengikuti pembelajaran kita ya. Ya, jangan lupa nanti setelah selesai pembelajaran kita berbincang-bincang sebentar ya. Oke, silahkan. Assalamualaikum. Farel, waalaikumsalam. Silakan duduk, Mas Farel. Terima kasih Bu. Mas Farel, kira-kira Mas Farel tahu tidak kenapa Ibu Ida panggil kemari? Ya Bu. Kenapa? Tadi waktu Ibu sedang menjelaskan pembelajaran, saya tertidur di kelas Bu. Nah, itu atau salah? Salah Bu. Nah, Bu Ida juga mendengarkan informasi dari teman-teman. Katanya akhir-akhir ini kamu sering ketiduran ya? Iya Bu, maaf saya salah. Tadi waktu di kelas saya ngantuk sekali Bu. Oke, memang tidak ada manusia yang sempurna ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi kalau ketiduran terus selama pembelajaran itu kan tidak baik Mas Farel. Kita cari solusinya sama-sama ya. Baik Bu. Mas Farel, kalau Bu Ida boleh tahu tadi malam Mas Farel tidur jam berapa? Jam 1 malam Bu. Wow, jam 1 malam larut sekali. Kenapa? Jadi akhir-akhir ini saya mengikuti pentas drama Bu untuk peringatan Hari UTI. Dan itu selesainya juga malam Bu, jam 12 malam. Sedangkan saya harus bangun pagi jam 4 untuk bantu-bantu ibu saya di pasar. Kalau begitu kedepannya apa yang harus Mas Farel lakukan? Seharusnya saya tidak tertidur dan memperhatikan bu guru di kelas. Solusinya supaya tidak ketiduran di kelas apa dong? Besok saya akan bilang kepada teman saya untuk latihannya sore hari saja setelah pulang sekolah, tidak malam hari supaya saya tidurnya cukup. Nah, Mas Farel sudah menyadari ya kesalahannya. Kedepannya apakah Mas Farel akan mengulang kesalahannya lagi? Tidak Bu, saya akan berjanji. Mas Farel ingat tidak keyakinan kelas kita, kelas 9C? Ingat Bu.
tertib saat mengikuti pembelajaran, yaitu tidak tertidur di dalam kelas. Lalu kedepannya apa yang akan Mas Farel lakukan? Saya akan mematuhi keyakinan kelas dengan baik, Bu. Ada konsekuensinya tidak kalau Mas Farel melanggar keyakinan kelas kita? Ada, Bu. Jika saya melanggar, saya siap ditegur, dan jika saya melanggar yang kedua kalinya, saya siap orang tuanya untuk dipanggil ke sekolahan. Siap menerima konsekuensi tersebut, Mas. Siap, Bu, jika saya melanggar. Tetapi saya akan berjanji untuk tidak akan melanggarnya lagi, Bu. Baiklah, semoga Mas Farel mendapatkan pelajaran bermakna ya dari kesalahan yang dilakukan hari ini. Ibu yakin Mas Farel anak yang baik. Iya, Bu, terima kasih. Oke, Mas Farel boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan istirahat. Semangat ya belajarnya ya. Iya, Bu. Oke, Mari, Bu. mari. Tanggapan dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desyal Asifah Khairani dari kelas 9B. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ida yang telah menyadarkan saya atas kesalahan yang selama ini saya lakukan. Dan saya menyadari bahwa yang saya lakukan itu salah, sehingga mulai saat ini saya akan memperbaiki sikap saya. Saya merasa senang karena saya dapat mengungkapkan perasaan saya tanpa dihantui oleh rasa bersalah. Dengan bimbingan Ibu Ida membuat saya sadar dan saya akan berbuat lebih baik lagi di kemudian hari. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atay Farel Syahputra dari kelas 9C. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ida yang telah menyadarkan saya atas kesalahan yang selama ini saya lakukan. Dan saya menyadari bahwa yang saya lakukan salah. Sehingga mulai saat ini akan saya perbaiki sikap saya. Saya merasa senang karena dapat mengungkapkan perasaan saya tanpa dihantui rasa kesalahan. Dengan bimbingan Bu Ida membuat saya sadar dan saya berbuat lebih baik lagi di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.